Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan semua dengan channel saya. Mudah-mudahan kita semua masih bisa berkarya ya, masih diberikan kesehatan lahir batin. Dan kawan-kawan yang masih suka dengan praktek membuat, mengenal atau ingin tahu ya teman-teman dengan elektronik atau elektronika, kali ini video saya akan memperlihatkan cara membuat alat elektronik, alat pengaman ya untuk barang-barang elektronik di rumah. Alat pengaman untuk barang elektronik di rumah seperti kipas angin, televisi, kulkas dan lain sebagainya. Alat pengaman untuk mencegah dari kejutan listrik. Mungkin di rumah-rumah kawan-kawan juga pernah mengalami, yaitu kejutan listrik yang tiba-tiba mati dengan cepat dan dalam hitungan detik, 0, berapa detik itu akan langsung hidup lagi secara spontan dan secara kecepatan tinggi, dan itu akibatnya akan mempengaruhi mudah rusak barang-barang elektronik di rumah ya, terutama yang sensitif sekali yaitu televisi dan barang-barang elektronik lainnya. Untuk itu saya akan perlihatkan, dan ini yang sudah jadi, itu semuanya barang-barang bekas saya manfaatkan. Ini adalah kontaktor yang mungkin yang sudah mengenal elektro listrik sudah tidak asing lagi ya barang-barang seperti ini, dan saya pun tidak begitu paham secara detailnya ini ya fungsi yang sebenarnya di elektro di bagian listrik, karena saya berpikir ini masih ada hubungannya dengan elektronik ya. Ada trafo 220 untuk menghidupkan atau mematikan on off untuk saklar di dalam. Setelah dipasang atau dimasukkan arus 220 listrik, ini akan langsung dengan bunyi ceklek dan akan on ya, akan hidup on saklar dan akan tersambung dari arah sini. Ini alat-alatnya semuanya bekas, kontaktor bekas, karena sudah di beberapa pin yang sebelah sini, ini ada 4 pin dan yang 2 sudah tidak berfungsi lagi, sama seperti yang 4 pin di sebelahnya. 2 pin yang sudah tidak berfungsi karena sudah terbakar, dan ini masih bisa saya fungsikan, masih saya bisa gunakan supaya bisa bermanfaat untuk pengaman di rumah ya. Dan alat lainnya yaitu saklar tekan dengan kaki 6 seperti ini. Ada 2 saklar, yang satu untuk menghidupkan on dan yang satu untuk off, jadi harus 2 saklarnya dengan kaki 6 saklar yang bisa ditekan. Dan juga box ini, box bekas tapol bekas, kawan-kawan bisa menggunakan box lain supaya terlihat rapi. Yang penting tahu cara merakitnya saja. Dari kabel-kabel ini ya sangat, kalau yang belum tahu mungkin rumit, dan nanti saya praktekkan cara merakitnya.
Coba kita bongkar dulu ya, nanti saya pasang kembali supaya paham. Dan ini sudah saya bongkar. Coba diperhatikan. Pertama kita pasang kabel input untuk listrik ya, untuk cek listrik. Kawan-kawan bisa dari sebelah sini atau sebelah sini, sama saja. Sini atau sini bisa. Dan tadi sudah saya terangkan bahwa keempat pin ini, keempat kaki ini sudah tidak berfungsi, yang dua, yang tengah ini ya. Dan seandainya kawan-kawan punya yang masih baru, keempat kaki ini masih bisa berfungsi, kawan-kawan bisa pakai yang tengah dua dan yang satu kosong, tidak apa-apa. Dan yang satu untuk pengunci, karena ini sudah, yang dua sudah tidak berfungsi lagi, jadi yang ujung-ujung ini yang masih berfungsi ya. Jadi seharusnya yang untuk pengunci ini lain kaki lagi, jadi tidak satu arah, tidak satu arah. Seharusnya yang input untuk listrik dua dari sini, dan untuk pengunci kaki yang lain. Karena ini sudah tidak berfungsi, jadi saya digabung, dan itu tidak apa-apa dan masih bisa. Pertama ini kabel 2 untuk input masuknya arus listrik, kabel 2 ini kita pasang. Dan sebelumnya saklar nih, saklar yang 2 ini untuk yang sebelah sini saklar untuk off, yang sebelah sini saklar untuk on, untuk menghidupkan. Kita pasang kabel, ini kabel 2 yang untuk off dulu ya. Nah, untuk yang on dulu, yang sebelah sini on. Ini kaki yang ke-6 kaki ini adalah yang dipakai cuma 2. Yang paling bawah, kaki yang paling bawah ini ada 3. Jadi kaki yang 2 yang dipakai sini untuk on ya, untuk onnya. Jadi ketika ditekan, jadi kaki yang 2 ini akan menyentuh atau akan tersambung. Dan ini kabelnya satu yang tengah digabungkan dengan input listrik yang 220 ya, sini gabungkan masuk. Dan kaki yang paling bawah dari saklar untuk on, yang satunya digabungkan ke kaki yang tengah untuk saklar yang off, yang tengah dari atas ini ya. Ini yang bawah kan, ini bawah, kaki yang tengah digabungkan dengan kaki yang paling bawah sini. Kemudian yang kaki untuk off ini satunya lagi ini dipasang ke sini, ke trafo 220 di kontaktor ini. Kita pasang ya. Ini ke kaki kontaktor 220 yang paling bawah sini. Ini ada 2 kaki trafonya 220, sebelah sini dan sebelah sini. Lihat dari kaki kontaktor ini 220 ini dan yang satu ini 220 volt untuk
masuknya arus listrik DC, arus listrik AC. Kita pasang dulu dari saklar off yang kaki tengah. Terpasang untuk trafo yang 220 nya dari kaki saklar off yang tengah. Ini tersambung ke kaki saklar yang on yang paling bawah sini tengah, dan yang tengah masih satu ini ke kaki trafo 220 kontaktor. Kemudian yang masih saklar off yang kaki saklar yang paling atas ini masuk ke ini out. Ini bagian outnya, ini bagian input listrik, ini bagian out listrik. Kita gabung. Ini jadi untuk kabel yang on atau off saklar, kawan-kawan tidak apa-apa pakai kabel yang kecil karena ini fungsinya untuk memasukkan arus listrik yang ke trafo kontaktor. Jadi tidak apa-apa pakai kabel yang kecil-kecil. Cuma kalau untuk input AC, input listrik, atau nanti untuk output listriknya juga harus pakai kabel besar. Ini ya, harus pakai kabel besar. Ini outnya juga saya pasang satunya lagi. Outnya out listrik, langsung bisa ke stop kontak. Ini bisa ditambahkan kawan-kawan pakai saklarnya, on off saklar untuk ke output AC-nya, listriknya, yang nantinya bisa buat kipas angin, televisi, yang lain-lainnya juga bisa dari sini. Kemudian tadi belum pasang ya, ini untuk input AC nya, untuk input listriknya, kabel besar ya. Ini salah satu kakinya yaitu tadi ke saklar on, masuk kabel untuk kaki yang paling atas. Ketiga kaki ini adalah bukan yang paling atas tapi yang tengah ya, yang tengah. Ini kaki tengah ke input AC, ke input listrik. Langsung saya pasang. Dan kabel ini adalah untuk indikator lampu ya, untuk indikator lampu AC 2 nanti.
pasang. Input AC-nya sebelah sudah satu dipasang. Berikut untuk kabel indikatornya, itu ini untuk indikator AC, untuk indikator lampu listriknya ini. Karena ini bukan untuk ciri indikator nyala atau matinya, ini ciri untuk bahwa ada arus listrik yang selalu nyala merah ini. Sedangkan untuk lampu indikator on off nya ini saya pakai ini lampu. Langsung berikut kabel input AC nya, yaitu input listriknya, yang satunya lagi yang ke kaki ini. Kabel ini kawan-kawan tidak pakai resistor juga tidak apa-apa ya. Maksud saya pakai resistor yaitu untuk kalau ada tegangan listrik yang tinggi, jadi di sini bisa tertahan oleh resistor. Tidak pakai juga tidak apa-apa, bisa langsung kabel digabungkan ke input listrik ini, dan ujungnya ini langsung ke trafo 220 yang bawah sini. Ini kaki yang ini yang 220 dari trafo untuk on off nya. Yang sebelah sini tadi. Dan ini sekarang saya pasang. Ini kabel terhubung dengan kaki input listrik yang satunya lagi, terhubung yang sini. Langsung saya pasang ke trafo 220. Kencangkan bautnya. Kaki kedua trafo 220 sudah terpasang satu, dan yang satunya lagi. Dan sekarang untuk input listriknya belum, yang satunya lagi. Kaki yang ini ya, yang sebelahnya. Sudah terpasang input AC, input listrik, dua kabel ini, kemudian saklar on, kabelnya sudah tersambung ke input listrik, dan yang kaki dari saklar on paling bawah tersambung ke kaki off yang kaki saklar yang tengah. Kemudian
kemudian dari kaki saklar yang tengah off tersambung yang ini ke kaki trafo 220 kontaktor yang ini. Kemudian salah satu lagi dari saklar off yang paling atas yang ini tersambung ke kaki out listrik ya, kabel besar. Salah satunya ke sini, harus ke sini. Jadi ini nanti untuk mengunci, fungsinya untuk mengunci input ke trafo 220. Ini sambung sudah tersambung. Ini langsung untuk outputnya, untuk output AC-nya, untuk output listriknya, langsung kawan-kawan pakai ke stop kontak sini. Sudah tersambung semua. Dan untuk lampu indikator ini untuk menandakan bahwa ada arus listrik, ada tidaknya dari sini bisa terlihat. Untuk lampu indikator on off nya ini bisa langsung ke output AC atau output listriknya dari sini, bisa lampu indikator sini. Sekarang kita coba ya. Ini input AC-nya, input listriknya, langsung saya colokkan ke listrik. Ini lampu indikatornya langsung terlihat nyala bahwa ada arus listrik. Lampu indikator untuk on off nya ini belum terlihat karena ini belum ditekan. Ketika ditekan nanti akan menyala dan output untuk listriknya bisa hidup. Kita tekan ini untuk on nya. Jadi ada untuk on nya di sini, untuk off nya ini. Ketika ditekan on langsung terdengar ceklek dari bunyi kontaktornya. Kita lihat lagi, ini akan ke dalam, ketarik oleh trafo yang 220 di sini, dan saklar di dalam langsung tersambung dari arus ini ke sini, input output ke sini. Kita lihat, tekan langsung ke dalam, artinya ini sudah teraliri listrik ya untuk outputnya. Bisa kawan-kawan langsung colokan untuk televisi, kipas angin dan lain-lain. Jadi ketika ada kejutan listrik atau secara spontan listrik berkedip dengan kecepatan tinggi, maka ini akan langsung ceklek dan putus
atau off langsung ya, seperti ini. Jadi ketika ada kejut listrik yang tiba-tiba mati dan kemudian tiba-tiba hidup dengan hitungan 0, berapa detik dengan kecepatan tinggi, ini akan otomatis stop atau off. Dan ketika listrik itu nyala lagi, ini sudah tidak bisa nyala kecuali dengan menekan tombol on yang ini. Jadi salah satu manfaatnya yaitu untuk menghindari atau mengamankan dari kejutan listrik yang tiba-tiba nyala dan tiba-tiba mati. Karena barang-barang elektronik seperti televisi sangat sensitif sekali dengan kejutan listrik ya, maka akan cepat mengalami kerusakan. Jadi dengan alat seperti ini kawan-kawan bisa aman ya, karena saya sudah pakai lebih dari 10 tahun dan ini belum pernah mengalami kerusakan. Dan sebaiknya kalau kawan-kawan bisa menggunakan alat yang masih baru ya, karena kontaktor ini saya pakai ya bekas ya. Karena dua kaki yang dari keempat ini, dua keempat ini sudah tidak berfungsi lagi karena sudah terbakar. Jadi kalau yang masih baru bisa kawan-kawan pakai. Jadi yang dua untuk input atau output listrik, ini masuk, ini keluar. Jadi bisa untuk penguncinya bisa terpisah, kaki terpisah ya, tapi tidak ada pengaruh lain meskipun digabung secara bersamaan dengan kaki yang salah satunya. Dan kawan-kawan tidak perlu ketika memakai stapel ini tidak perlu mencabut atau mencolokkan lagi kabel listrik seperti televisi, kipas angin yang lainnya. Cukup dengan meng-off-kan atau mematikan dari salah satu saklar ini, dan itu sudah tidak tersambung lagi ke input kedua kaki listrik ini. Jadi sudah putus di saklar ini, sudah putus, sudah tidak ada sambungan lagi ke sini, sudah tidak ada arus lagi kecuali dengan menekan on yang kaki ini. Itulah salah satu fungsinya, salah satu kegunaannya. Jadi sangat mendukung untuk pengamanan barang-barang elektronik dari kejutan listrik yang tiba-tiba mati dan tiba-tiba hidup. Jadi selama saya menggunakan ini, alhamdulillah barang-barang elektronik bisa terjaga dari kejutan listrik yang tiba-tiba mati dan tiba-tiba hidup. Demikian teman-teman ya, saya praktekkan cara membuat atau cara merakitnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang suka dengan elektro listrik ya. Dan ini sangat berguna sekali dan sangat mudah merakitnya. Bisa kawan-kawan pakai box yang lain, yang penting bisa merakitnya. Demikian praktek kali ini.
mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa cara mempraktekannya dan bisa bermanfaat buat di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.